Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fauzi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 1D dengan NIM 210621100124. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang hasil resum atau hasil rangkuman dari materi petik kemarin, yang dengan materi wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Basuki Babu Salam, SHMH. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara pandang di sini yang dimaksud adalah mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Jadi negara Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, keberagaman bahasa, keberagaman agama, dan lain sebagainya. Dengan keberagaman tersebut, diharapkan dengan wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia mampu menjadikan keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian masuk ke materi berikutnya, yaitu implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi implementasi di sini merupakan contoh-contoh yang dapat dilakukan ketika kita menguasai wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Jadi setiap orang pasti memiliki ego masing-masing kan. Jadi, jika terbiasa saling menghargai pendapat, maka akan mengurangi terjadinya konflik. Ketika di dalam keluarga setiap anggota keluarga terbiasa untuk menghargai pendapat anggota yang lain, maka akan mengurangi terjadinya konflik ketika perbedaan pendapat terjadi. Jadi ketika anak memiliki pendapat A, kemudian bapaknya memiliki pendapat B, kemudian jika mereka terbiasa untuk menghargai pendapat, maka akan mengurangi terjadinya konflik. Konflik akan sedikit terhindar dan terjadinya diskusi untuk mengambil sebuah mufakat atau kesepakatan antara mereka. Kemudian yang kedua adalah saling membantu antara anggota keluarga. Saling membantu di sini bukan hanya dalam hal pekerjaan, tapi juga dalam hal konflik atau sebuah masalah. Jadi dalam anggota keluarga, jika kita sering membantu dalam hal pekerjaan, misal ngepel, kita sering membantu dalam pekerjaan rumah lainnya, maka ketika satu anggota atau satu anggota keluarga misalnya mendapatkan sebuah masalah atau mendapatkan sebuah konflik dalam dunia luarnya, anggota yang lain akan membantu mencarikan solusi atau bahkan membantu untuk menyelesaikan masalah dia. Kemudian yang ketiga adalah saling berkomunikasi antar anggota keluarga. Dengan komunikasi dapat mencegah dan menangani konflik. Jadi ketika kita berkomunikasi, saling bertukar pikiran, bertukar hati, ikatan atau rasa saling percaya akan tumbuh. Dengan ikatan tersebut atau rasa tersebut, maka ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi masalah atau terjadi konflik, maka akan dengan cepat untuk ditangani karena terbiasa untuk berkomunikasi. Dan dengan komunikasi juga dapat menghindari terjadinya konflik. Contoh, satu anggota keluarga merasa tidak suka dengan misal seorang adik tidak suka dengan kelakuan kakaknya yang sering pulang malam, maka sang adik terbuka untuk berkomunikasi dengan kakaknya dengan mengatakan jangan pulang malam, atau aku tidak suka jika kakak pulang malam, jadi tolong pulang lebih awal gitu. Dengan komunikasi itu maka akan mengurangi terjadinya konflik. Jika tidak terjadi komunikasi, maka nanti misal orang tuanya yang akan memarahi kakaknya dan kemudian terjadinya konflik di keluarga tersebut. Namun jika komunikasi terjadi, maka konflik tersebut akan dapat dihindari. Begitu. Kemudian masuk ke materi berikutnya, yaitu implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah memiliki sikap toleransi atau tenggang rasa.
Tenggang rasa di sini yang dimaksud ialah menghargai dan menghormati perasaan orang lain, dapat menempatkan diri sesuai dengan situasi, serta dapat menyikapi perbedaan sehingga tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Jadi dengan sikap tenggang rasa atau dengan wawasan kebangsaan, kita harus dapat memiliki sikap tenggang rasa itu. Dengan tenggang rasa akan mengurangi terjadinya konflik juga dalam kehidupan bermasyarakat. Karena rata-rata dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi perbedaan. Contoh perbedaan suku. Di suatu desa misal di Jawa, bukan tidak pasti di situ semuanya orang Jawa. Ada juga yang keturunan Cina atau pendatang dari luar, misal pendatang dari Kalimantan, pendatang dari Madura dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut, jika kita tidak memiliki sikap tenggang rasa, maka akan sering terjadi konflik dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi kita harus dapat memiliki sikap tenggang rasa untuk mengurangi konflik tersebut. Kemudian yang kedua adalah gotong royong dan saling tolong menolong. Hal ini akan menumbuhkan ikatan persaudaraan, menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia dan saling bertukar pikiran. Jadi dengan kita saling bergotong royong, saling membantu, akan terjadi komunikasi dan saling bertukar pikiran. Kemudian dengan bertukar pikiran tersebut tumbuhlah ikatan persaudaraan. Kemudian kerukunan pun terjadi karena kita saling bergotong royong dan saling membantu satu sama lain. Jadi demikianlah beberapa pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang materi minggu lalu tentang wawasan kebangsaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.